Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah, mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kita masuk pertemuan ketiga pelajaran IPS tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Disiapkan bukunya, kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Udah siap ya? Pertama yang akan dibahas adalah permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan berasal dari kata minta, yaitu sejumlah barang atau jasa yang diinginkan seseorang untuk dibeli pada berbagai tingkat satuan harga, waktu, dan tempat tertentu. Jadi yang namanya permintaan itu barang atau jasa yang kita inginkan, terus kita mau beli dengan ketentuan harga tertentu, waktu tertentu, serta di tempat tertentu juga. Jadi apa yang kita ingin beli gitu ya, permintaan itu. Nah, hukum permintaan adalah, jadi ada hukumnya permintaan itu. Pertama, semakin rendah harga barang atau jasa, maka semakin banyak barang atau jasa yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebagai contoh gini, ketika sebuah produk sedang diskon, pasti orang rame-rame beli. Kenapa? Karena harganya rendah atau harganya murah, maka jumlah yang diminta banyak. Nah, sebaliknya, ketika harganya mahal, naik misalnya, yang biasanya 10.000 jadi 20.000, pasti yang beli juga sedikit. Nah, itu namanya hukum permintaan. Semakin murah harganya atau semakin rendah harganya, maka semakin tinggi orang yang mau membelinya. Dan sebaliknya, semakin mahal harganya atau semakin tinggi harganya, maka jumlah yang diminta juga akan lebih sedikit. Nah, permintaan kita dipengaruhi oleh kemampuan dari seseorang. Barang yang mau kita beli itu tergantung dipengaruhi oleh kemampuan diri kita sendiri. Kemampuan setiap orang itu beda-beda. Biasanya kemampuan kita dipengaruhi oleh yang pertama harga barang tertentu. Pasti karena harganya dulu. Ketika ingin membeli sebuah produk atau sebuah barang, yang pertama kali kita cek adalah harga barang tersebut. Ya, kita pasti ngecek harganya dulu. Lalu yang kedua, baru kita lihat pendapatan masyarakat. Baru kita lihat dompet kita, pendapatan kita. Sebagai contoh misalnya gini, ketika akan membeli baju misalnya, seragam sekolah. Nah, harga seragam di toko A 50.000, sedangkan di toko B 48.000, di toko C 45.000. Nah, pendapatan kita saat itu misalkan pas-pasan, hanya 50.000 misalnya, pasti kita akan membeli barang tersebut ke toko C. Kenapa? Karena harga dengan pendapatan kita seimbang, ya, sama. Sehingga kita akan mencari harga yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, kualitas barang. Nah, kalau pendapatannya tinggi, harga bajunya 45.000, 48.000, dan 50.000. Terus kita punya uangnya 100.000, pasti kita belinya 50.000. Kenapa? Karena kualitas barangnya bagus. Jadi tergantung, saling berkaitan, ya. Yang keempat, karena harga barang lain. Harga barang lain misalnya, ketika kita beli baju seragam, oh nggak cukup bajunya aja, harus beli bawahnya, harus beli roknya atau beli celananya. Sehingga kita mempertimbangkan barang yang lain lagi yang fungsinya untuk melengkapi. Ya, yang kelima, jumlah penduduk. Biasanya semakin banyak jumlah penduduk akan mempengaruhi pendapatan masyarakatnya. Serta yang terakhir, perakiraan harga pada masa depan. Misalnya kalau nggak beli sekarang, minggu depan harganya naik nih karena sudah dekat mau sekolah. Misalnya seperti itu. Nah, hubungan antara harga barang dengan jumlah permintaan barang namanya kurva permintaan. Kurva permintaan itu ada di buku ya, nanti kamu bisa lihat masing-masing. Kemudian yang kedua, ada permintaan, ada penawaran. Ada barang yang diminta, maka ada penjual yang menawarkan barang tersebut. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu.
Jadi kalau permintaan yang dibeli, kalau penawaran adalah yang ditawarkan atau yang dijual. Hukum penawaran kebalikan dari hukum permintaan. Hukum penawaran, semakin tinggi harga satu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan penjual. Jadi kalau harganya mahal, maka si penjual akan berusaha bagaimana caranya mempromosikan atau menawarkan barang tersebut supaya dibeli orang, ya. Nah, sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Ya kalau barang yang murah nggak perlu ditawarin gitu kan. Cukup ditulis diskon 50%, orang akan datang beramai-ramai. Tapi kalau barang yang mahal, diperlukan sales khusus, diperlukan pajangan, misalnya kalau baju diperlukan lemari kaca, etalase untuk menawarkan barang tersebut. Jadi di situ bedanya ya. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama biaya produksi. Membuat sebuah produk atau membuat sebuah barang pasti membutuhkan biaya. Nah, penawaran dilakukan setelah menghitung biaya produksi yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Misalnya tadi bikin baju, biayanya berapa gitu kan? Nah, baru ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Yang ketiga, harapan mendapat keuntungan. Jadi biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan sampai bahannya jadi. Kemudian yang kedua, teknologi yang digunakan, mesinnya, listriknya. Nah, itu masuk ke teknologi. Kemudian baru keuntungan. Nah, yang keempat, harga barang itu sendiri. Harga barang itu jadinya berapa, ya. Baru yang terakhir ada yang namanya pajak. Seperti yang pertemuan sebelumnya, di tengah-tengah itu selalu ada campur tangan pemerintah yang fungsinya untuk menekan tarif pajak, ya. Nah, penawaran dikelompokkan menjadi dua, ada penawaran individu, ada penawaran pasar. Kalau penawaran individu, penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual kepada seorang konsumen. Jadi satu misalnya penawaran di pasar tuh kalau kita beli baju di satu toko, nah itu namanya penawaran individu, artinya hanya seorang penjual. Ada yang namanya penawaran pasar atau kolektif, penawaran harga produk di pasaran. Penawaran pasar ini contohnya seperti kita membeli kebutuhan pokok, jadi harga pasar itu sudah ditetapkan. Misalnya ketika membeli beras, harga beras paling tinggi adalah 15.000, ya udah nggak boleh ngejual di atas harga 15.000. Itu namanya penawaran pasar, ya. Selanjutnya adalah, nah pasar itu sendiri apa? Selama ini kan yang kita tahu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Terus kalau nggak ketemu, namanya pasar bukan gitu ya, kan sekarang jual belinya online gitu ya. Nah, definisi pasar yang sebenarnya adalah tempat terjadinya transaksi. Jadi kata kuncinya adalah terjadi transaksi. Transaksi apa? Jual beli. Ya, atau biasa disebut dengan tempat bertemunya permintaan dan penawaran serta terjadinya kesepakatan harga. Jadi yang namanya pasar adalah tempat transaksi atau tempat terjadinya transaksi jual beli atau bertemunya permintaan dan penawaran. Jadi pasar bisa juga nggak ketemu, tapi terjadi transaksi bisa gitu ya, kayak misalnya pasar online, belanja online, kan ada penjual, ada pembeli, ada produk, ada barang, ada uang, transaksi beli, barangnya datang. Nah, itu namanya juga pasar. Fungsi pasar yang pertama sebagai fungsi distribusi. Pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi distribusi yang pertama adalah sebagai penyalur barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi dari pabrik, di drop ke pasar atau ke agen, nanti dipasarkan, kita datang belanja beli, ya. Yang kedua sebagai fungsi pembentuk harga. Dalam pasar terjadi proses tawar-menawar harga. Misalnya dari harga yang telah ditetapkan terjadi perubahan akibat proses tawar-menawar, maka muncul harga baru. Misalnya kayak tadi, harga baju yang ditawarkan 50.000, terus kita nawar 40.000 misalnya, tapi penjualnya nggak ngizinin. Akhirnya ketemu harga kesepakatan yaitu 45.000, maka harga baru adalah 45.000. Itu namanya pembentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi.
Pasar merupakan tempat untuk mengenalkan atau memamerkan produk baru yang dibuat oleh produsen. Biasanya kan kalau ada barang baru, pasti langsung dipajang gitu ya, di pasar dikasih lihat semuanya. Selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk pasar. Yang pertama menurut wujudnya. Ada yang namanya pasar konkret, pasar nyata, pasarnya kelihatan, penjualnya ada, pembelinya datang. Ada yang kedua namanya pasar abstrak, yang dikenal dengan istilah pasar online tadi ya, seperti aplikasi belanja online. Nah, itu kan tidak ketemu penjual dan pembelinya. Kemudian yang kedua, menurut jenis barang yang diperdagangkan, ada yang namanya pasar barang konsumsi atau pasar yang menjual barang jadi siap guna. Contohnya kayak pasar harian, pasar baju siap pakai, kemudian pasar sepatu. Nah, itu namanya pasar barang konsumsi. Yang kedua, pasar barang produksi atau yang dikenal dengan pasar bahan baku, misalnya kayak pasar batu bara yang ada di Kalimantan. Jadi dia memang khusus untuk menjual bahan baku industri, atau pasar yang menjual kapas misalnya ya. Yang ketiga, menurut luas jaringan distribusi. Ada yang namanya pasar setempat, hanya ada di daerah tertentu. Misalnya kalau kayak di kita pasar PAL gitu ya. Yang kedua, ada yang namanya pasar daerah. Kayak misalnya kalau di kita pasar Rebo, pasar yang ada di pasar Minggu gitu ya. Pasar nasional, pasar yang lingkupnya lebih besar lagi, misalnya pasar Keramat Jati yang menjadi pusat tumpuan di satu daerah ya. Pasar regional, pasar yang hanya ada di satu daerah, misalnya kayak di Jogja ada yang namanya pasar Kliwon gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya pasar internasional. Pasar ini adanya di negara-negara yang ada di luar negeri. Kemudian menurut waktu penyelenggaraannya, ada yang namanya pasar musiman. Jadi hanya musim-musim tertentu, misalnya pasar buah. Oh, lagi musim buah mangga, maka yang didagangkan adalah mangga. Kemudian pasar harian, pasar yang buka setiap hari. Pasar mingguan, pasar yang hanya buka satu minggu sekali, misalnya kayak pasar yang di Juanda, Bazar gitu ya. Kemudian pasar bulanan, pasar yang bukanya sebulan sekali. Misalnya apa ya, contohnya sama kayak pasar mingguan gitu ya. Jadi dia hanya jualan di bulan-bulan tertentu. Biasanya pasar Maulid gitu ya, atau pasar Muharram. Nah, yang terakhir ada yang namanya pasar tahunan. Misalnya pasar yang hanya ada setahun sekali. Ini paling sering. Contohnya adalah pasar yang ada di bulan puasa atau mau lebaran 1 hari sebelum Idul Fitri. Nah, itu kan hanya sekali gitu ya, di hari malam takbiran misalnya. Itu namanya pasar tahunan. Menurut organisasi atau strukturnya, ada yang namanya pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar yang penjual dan pembelinya beragam dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, tapi konsumennya heterogen. Jadi maksudnya gini, di pasar persaingan sempurna itu pasar yang pedagangnya bersaing bersama-sama, barang yang dijual sama, orang yang beli siapa aja boleh. Contohnya apa ya? Kayak pasar sayuran, pasar PAL. Nah, itu namanya pasar persaingan sempurna. Jual beras nih, banyak toko yang jual beras, tapi harganya bagaimana? Sama gitu ya, hanya beda sedikit. Yang beli siapa? Yang beli juga bebas, tidak dibatasi. Nah, yang kedua, ada yang namanya pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang tidak sempurna ini pasar yang tidak memiliki keseimbangan antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Contoh, pasar monopoli. Maksudnya pasar monopoli adalah yang jual hanya satu orang, tapi yang beli banyak. Misalnya apa? Misalnya Pertamina, BUMN deh, badan usaha milik negara. Yang punya negara, dikelola oleh negara. Yang beli siapa? Banyak gitu ya. Contoh produknya apa? Misalnya bensin, Pertalite gitu ya. Nah, yang ngelola hanya satu orang, yang jual ya satu orang gitu. Tapi yang mengkonsumsi banyak orang ya. Nah, terakhir setelah ada pasar, permintaan, penawaran, pasar yang terakhir adalah harga. Harga adalah adanya interaksi antara permintaan dan penawaran yang menimbulkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu disebut harga. Harga yang disepakati penjual dan pembeli disebut harga pasar. Jadi kalau udah sepakat tadi ya, harga tawar-menawar itu namanya harga pasar.
Harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Harga diperoleh dari perhitungan biaya produksi, ditambah prediksi keuntungan, dan harga konsumen itu bersumber dari pendapatan konsumennya. Jadi ya, harganya itu dari mana? Kalau produsen bikin harga kayak tadi, harga baju 50.000 nih, itu sudah termasuk biaya produksi, biaya pembuatan baju, ditambah prediksi keuntungan. Misalnya keuntungan yang diharapkan 8.000 ya. Nah, ternyata setelah tawar-menawar terjadi harganya harga baju jadi 45.000, berarti kan keuntungannya berkurang ya. Nah, sedangkan harga yang ditawar atau harga yang diberikan oleh konsumen itu berasal dari mana? Dari pendapatan si konsumen itu sendiri. Oke anak-anak Ibu, sampai di sini materi ketiga kita. Seperti biasa ada 5 latihan soal yang harus dikerjakan. Semua tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan? 2, apa yang dimaksud dengan penawaran? 3, apa yang dimaksud pasar persaingan sempurna? 4, apakah yang dimaksud dengan pasar monopoli? Dan yang terakhir, berikan satu contoh pasar tahunan. Nah, silakan dikerjakan, langsung dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.